Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Fadli akan membawakan materi tentang matematika ya yang sudah dijelaskan oleh guru. Tidak lupa untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya di sini yang pertama ada fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus himpunan A ke himpunan B dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat suatu ke anggota himpunan B. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut dengan kodomain. Hasil pemetaan dari domain ke kodomain disebut range fungsi atau daerah hasil. Sama halnya dengan relasi fungsi juga dapat dinyatakan dengan bentuk diagram panah, himpunan pasangan berutut dan diagram Karateus. Contoh soal ada, solusi juga ada, dan banyak juga. Nah, yang kedua ada relasi, bisa diartikan sebagai suatu aturan yang menghubungkan anggota daerah asal atau dalam kurung domain dan anggota daerah kawan atau dalam kurung kodomain. Dalam relasi tidak ada aturan khusus yang harus dipenuhi untuk memasangkan anggota himpunan daerah asal ke anggota daerah kawan A dan B. Relasi A ke B yang ditunjukkan dengan kuadrat dari, maka relasi tersebut dapat digambarkan seperti diagram di bawah ini. Maaf ya, diagramnya lupa saya buat, dan itu ada contohnya juga kan di situ. Nah, itu dia. Yang ketiga ada domain. Domain adalah seluruh anggota himpunan daerah asal D. Domain biasanya terletak di sebelah kiri, dan kodomain adalah seluruh anggota himpunan daerah kawan. Kodomain biasanya terletak di sebelah kanan. Ya, relasi bukan fungsi ya. Sekali lagi, relasi bukan fungsi. Dan domain adalah daerah asli ya. Kodomain adalah daerah kawan, dan semua hasilnya itu disebut range, adalah daerah hasil. Ya, di sini yang keempat adalah jenis-jenis fungsi, yaitu 1. Fungsi konstan atau tetap. Suatu fungsi A ke B ditentukan dengan rumus fx disebut juga fungsi konstan apabila setiap anggota domain fungsi seluruh berlaku fx sama dengan c, di mana c dibilang konstan. Contoh, fx sama dengan 5. Nah, yang kedua, ini langsung aja ya. Fungsi inlerno. Suatu fungsi fx disebut juga fungsi inler apabila fungsi itu ditentukan oleh fx ya. Kan ada contohnya juga. Nah, yang ketiga, di sini fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut juga dengan identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx. Yang keempat ada fungsi kuadrat, dan yang kelima ada fungsi tangga. Yang keenam ada fungsi mutlak. Yang ketujuh ada fungsi ginjal atau fungsi genap. Nah, di sini ada yang terakhir, domain. Sebuah fungsi sekumpulan angka yang dapat dimasukkan ke dalam sebuah fungsi. Dengan kata lain, domain adalah sekumpulan nilai X yang dapat dimasukkan ke dalam persamaan pun yang diberikan kumpulan nilai Y yang mungkin disebut range, atau range itu disebut dengan hasil. Nah, di situ ada 2 contoh. Yang pertama, contohnya latihan, dan yang kedua contohnya diagram seperti diagram gitu ya. Di situ juga ada materinya juga. Oke. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.